warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ini dari siswa SMA 1 Depok. Nah, di sini kami ingin mewawancari salah satu tokoh RW Pak di sini Pak. Itu tugas dari guru kita. Jadi kita di sini diutus buat menanyakan atau wawancara tentang norma dan regulasi gitu Pak. Ya, atau aturan-aturan yang berlaku di RW Bapak. Nah, sebelumnya mungkin sebelum masuk kita izin perkenalan dulu kali ya. Ini saya sendiri Faris Abdul Rauf. Saya Rizky Apiadi. Saya Reza Saputra. Saya Muhammad Akbar. Nah, Saya sendiri namanya saya Budi. oh Bapak saya Budi selaku ketua RW tempat saya. Mungkin langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Ya. Di sini Bapak di RW 04 ini ada berapa RT Pak? 2 RT. Hanya 2 RT. 2 RT berapa? RT 08 dan 09. 08, 09. Oke. Selanjutnya boleh? Terus Oh, kalau misalnya kami menjabat itu dari kapan ya Pak? Saya ya sudah 3 tahun. 3 tahun. Sejak tahun berapa? Cukup lama udah. 2020 berarti. 2020 Ya Pak ya. Iya. Pada saat pandemi berarti Pak ya. Betul, sebelum pandemi pas kita masuk sebulan jadi ketua lingkungan langsung kena pandemi. 1 bulan. Berarti benar-benar jarak dekat banget apa ya? Dekat banget. Musibah besar itu pas saya jadi RW. Pembelajaran yang sangat luar biasa. Wah, iya sih ya. Boleh. Mat, lanjut ya. Menurut Bapak, apa saja yang sangat ditaati oleh warga agar lingkungan tetap aman dan tentram? Ya pada intinya kita tetap menjaga kekompakan. Iya. Karena kalau kita kompak di semua bidang tidak ada yang sulit untuk memecahkan satu masalah sebesar apapun itu masalah. Ya. Yang jelas kita butuh kekompakan, tetap bersinergi antara RW, RT dan masyarakatnya. Kita harus sering merangkul ya mungkin Saling apa ya. merangkul pada intinya. Ya, betul. Mungkin kita masuk ke materinya ya Pak ya, yaitu tentang regulasi. Nah, saya ingin bertanya Pak tentang Bapak ini sejauh mana sih mengetahui tentang regulasi atau norma itu sendiri? Kegiatan ya? Regulasi atau normanya? Regulasi itu kan seperti aturan gitu Pak. Maksudnya sejauh mana Bapak menerapkannya di RW ini juga? Oh gitu. Ya. Kalau aturan tetap kita pakai aturan yang ada, aturan pemerintah yang ada. Kita juga nggak berani keluar dari aturan, nggak berani keluar dari koridor. Kalau memang kita dapat aturan dari kepala desa A, kita sampaikan A. Tapi kalau emang untuk aturan di lingkungan, khususnya di lingkungan RW dan RT, kita punya kebijakan tersendiri. Dalam artian aturan kita ya kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita selaku ketua RW dan warga juga harus menerima aturan yang kita baku. Kita bikin aturan itu tidak semata-mata kita yang mengeluarkan, tetap harus ada musyawarah. Ketika aturan itu memberatkan tidak ke warga, ternyata alhamdulillah respon masyarakat luar biasa yang aturan yang kita keluarkan. Salah satunya kegiatan ronda. Oh, ronda itu salah satu contoh dari regulasi tersebut ya. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Sudah 3 tahun berjalan dan dari ronda itu kita menghasilkan beberapa inventaris. Iya, inventaris. Salah satunya 5 lokal tenda, 2 buah genset, 3.500 volt, sama mesin rumput 2, sama sound system, dan yang lebih membanggakan lagi dari hasil kekompakan warga kita kebeli 1 bidang tanah seluas 50 meter dan itu diperuntukkan posyandu. Masya Allah. Itu dari hasil kekompakan warga ya, bukan saya. Karena kita emang semua kan berawal dari musyawarah. Dari musyawarah berawal, kita berjalan dari musyawarah. Jadi menurut Bapak regulasi itu aturan-aturan ya Pak ya, yang harus ditaati warga dan di kesepakatan warga. Nah untuk regulasi contohnya itu tadi seperti Bapak bilang ada ronda. Betul. Mungkin selain ronda ada lagi Pak contoh dari regulasi tersebut atau aturan? Salah satunya kita juga tetap selain daripada kita hubungan langsung itu kan antar hubungan masyarakat masyarakat. Tapi kita juga ada keagamaan. Wah, betul Pak. Ya. Kita di sini punya punya poin khusus untuk kita juga melirik anak-anak muda kita khususnya. Jangan sampai nanti anak-anak muda itu terjerumus sama yang namanya narkoba. Oleh karena itu kita mengadakan pengajian rutin
khusus anak muda tiap malam Jumat. Itu Wah, salah satunya program kita ya. Salah satu program kita yang katakanlah program unggulan lah untuk memajukan Wah, lingkungan iya. juga gitu kan. positif sekali ya Pak berarti ya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu ya Pak ya. Betul. Untuk anak-anak muda supaya membangun sifat keagamaan tersebut ya Pak ya. Betul. Untuk menjauhi dari tadi Bapak bilang narkoba segala macam pergaulan bebas ya Pak. ya. Di sisi itu juga tetap kita membangun kesehatan anak muda Nah, itu harus kita perhatikan. betul. Salah satunya kita juga aktif di lapangan bola, bahkan kita juga sempat ada wacana dan hampir terrealisasi itu untuk mendatangkan pelatih. Wah, Ya, kurang ada lapangan bola juga nih di oh di belakang situ Pak ya. ya. Insya Allah dengan waktu dekat kita akan merekrut pelatih yang mungkin walaupun tidak seterkenal pelatih bola yang pada umumnya, minimal dia paham Ya, apa aja. oke boleh di sini pertanyaan ketiga nomor 3. Tiga aja. Kalau misalkan contoh pelanggaran regulasi atau norma yang ada di RW 4 ini apa ya Pak? Ya, contoh pelanggarannya Pak. Ya, dulu kita sempat ada kalau tidak melaksanakan ronda kita denda Rp10.000. Wow, itu. Dan itu hasil kesepakatan ya, bukan kemauan saya. Iya, betul. Dan Rp10.000 itu diperuntukkan untuk ngeganti yang ronda. Tidak dikaskan ya. Bagus ya. Tidak dikaskan itu. Misalkan ada satu tim itu ada 10 orang. ya. Yang 5 orang nggak ronda. Nah yang 5 orang itu Patungan 10.000 untuk kena mengganti denda. ya. Itu yang salah satunya yang saya terapkan aturannya. Karena apa? Kalau nggak begitu kesian yang ronda, kagak Iya. ada beli-beli kopi-kopi acang. Gitu. Karena kita kan di ronda itu kita sambil kalau bahasa Jawa itu cepitan apa? Perelek kalau di sini Ya, ya. Nah, Ya, dari sambil keluarga itu naruh gitu ya. ada yang ngasih 500, 1.000, bahkan ada yang 5.000. Betul, Nah itu dana yang dari itu kita nggak kotak-atik. Iya. Semua untuk kebutuhan warga. Hmm. Entah itu ada warga sakit kita sumbang, ada warga meninggal kita sumbang dari dana itu. Boleh, Nica, nomor 4. Kalau menurut Bapak nih regulasi yang harus ditaati oleh warga sekitar supaya lingkungan RW 4 ini aman dan tentram itu gimana Pak? Selain ronda mungkin. Selain ronda tetap untuk menjaga keamanan, kalau ronda itu kan hanya mencegah. Ya, betul. Hanya mencegah. Kembali saya tekankan untuk tetap warganya waspada dan hati-hati. Karena kan kejahatan itu selalu ada di setiap saat. Betul, Pak. Bukan Ada hanya yang waktu ronda aja. Makanya saya tekankan keluarga saya untuk tetap waspada. Kalau emang kita punya harta, punya kendaraan, selain orang lain yang kontrol, minimal diri Aware kita ya, sendirilah menjaga yang ya, Pak, pertama ya. menjaganya. Itu yang saya tekankan. Keluarga saya, dan itu udah termasuk aturan. Oke. Boleh. Apakah terdapat musyawarah atau perkumpulan untuk membahas tentang norma dan regulasi di sekitar RW 4 ini, Pak? Gimana? Forum perkumpulan untuk membahas tentang Selalu. ada Pak. Jadi, Kita per 6 bulan sekali pengadakan musyawarah. Per 6 bulan sekali. Nah, mekanisme itu seperti apa Pak? Jalannya. Kita pakai undangan, kita undang semua kan hasil daripada yang tadi kita bahas keliling ronda itu, ya. nanti kan diperuntukkan apa? Kita buka semua di situ. Apa keluhan warga di situ kita tampung, Betul. masukan warga juga yang positif kita tampung. Nanti setelah ada musyawarah, barulah kita ambil putusan kesepakatan bareng-bareng di situ seperti apa teknisnya nanti. Jadi warga tuh mengungkapkan keresahannya mungkin, Betul. terus kayak evaluasi dari semenjak ini. Jadi nanti diputuskan untuk kebijakannya seperti apa ya Pak. Wah, sangat bagus sekali. Mungkin lanjut Apa saja norma atau regulasi yang harus diikuti oleh warga dalam menjaga keberhasilan sekitar? Salah satunya ya kita yang paling sentral di kita ini yang sampai sekarang kita belum punya belum punya wadah. Itu salah satunya sampah. Makanya kita akan ada aturan baku untuk sampah. Kita akan bikin aturan dan kita juga sudah ngasih tembusan ke pihak desa Bojong Nangka. Sementara ini kita tidak punya aturan baku untuk buang sampah karena ditekankan emang harus ada. Cuman kita mentoknya itu nggak ada lahan. Dan segera akan kita bikin aturan. Jadi Bapak ingin menjalankan aturan kebersihan namun belum ada sarananya, fasilitasnya Pak ya. Namun nanti akan dilaksanakan. Jadi warga itu harus membuang sampah secara rutin di tempat itu ya Pak ya. Karena kan semakin ke depan penduduk semakin padat dan sampah semakin banyak juga. Dan itu menjadi mungkin bukan di lingkungan saya aja sampah ya. Jadi di mana-mana Pak. Iya, suka ngeliat kan di pinggir. Pasti Pak. Nah itu saya pengen ada aturannya tuh.
khususnya di wilayah saya. Pengen ada aturan seperti apa? Nanti akan ada musyawarah lagi terkait masalah sampah, dan itu belum ada aturan baku karena kita terbentur masalah tempat. Iya, sekali lagi masalah fasilitas. Tempatnya. Oke, boleh. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana pandangan Bapak terhadap warga RW 04 sudah melaksanakan ketertiban regulasi dan norma dengan baik? Saya sangat support keluarga saya. Saya sangat bangga ke warga saya karena semua aturan yang dimusyawarahkan, setiap ada musyawarah itu alhamdulillah semuanya berjalan. Semuanya berjalan sampai saat ini, dan itu saya sangat bangga kepada warga saya. Walaupun tantangan selalu ada, cibiran selalu ada. Itu hal yang sudah biasa menurut saya. Wajar ya. Hal yang wajar. Tapi pada intinya ujung-ujungnya ketika emang kita mengadakan aturan dan itu kita pakai, warga juga yang merasakan pada ujungnya kebijakan-kebijakan kita. Toh kebijakan kita pun bukan kita yang mengeluarkan semerta-merta, karena hasil musyawarah. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya tentang mungkin ada nggak sih Pak impian Bapak atau keinginan Bapak untuk menambahkan regulasi yang menurut Bapak, wah ini kayaknya bagus nih kalau di taman sini. Namun di kawasan RW Bapak belum ada nih regulasi ini Pak. Ada sih sebenarnya mah. Apa tuh, ada, cuman tertentu kayak apa itu contohnya? Aduh, kayak penanaman pohon yang di pinggir, apa sih namanya itu ya? Lupa saya. Oh. Jadi aturan untuk warga-warga membuat sebuah tanaman supaya daerah sekitarnya sejuk ya Pak. Ini Ya? mereka di pinggir jalan itu Jadi kayak hijau terlihat segar ya kalau Pak. di Ya? perumahan kan dia kan enaknya Iya. ada bunga-bunga. Iya. Karena di sini kan rumahnya acak-acakan nih. Jadi kita udah ada sih mengarah ke situ. Bahkan pihak Pemdesun udah ngasih jalan gitu kan. Cuma kita terbentur. Sekali lagi kita terbentur dengan rumahnya yang berhadapan kayak gini, ada yang di belakang, ada yang di depan, susah kalau di kampung. Dan itu sampai sekarang masih PR besar buat saya. Jadi gitu. Wah, RW Bapak dilihatnya sangat ini ya Pak ya, Ustadz aman tentram, terus warga-warga juga sangat support. Keren sekian. Kira ada yang mau menambahkan? Cukup sekian ya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kami mohon maaf ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaannya mungkin ya. Mohon maaf juga mengganggu waktu Bapak. Iya Pak ya. Walau sudah ditindas habis berkali-kali.